Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, apakah yang dimaksudkan sebagai kawan rapat? Apakah yang kita paham mengenai definisi kawan rapat? Apa yang kita mengetahui mengenai kawan rapat adalah di mana perhubungan di antara satu sama lain begitu akrab. Mereka saling mengenali di antara satu sama yang lain. Bukan sahaja mengenali, tetapi dorang mengetahui minat, hobi. Malahan mungkin mereka mengenali makanan dan minuman kegemaran di antara satu sama yang lain. Kenapa? Karena mereka sangat rapat. Perhubungan mereka sangat rapat. Sehingga kan tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Karena kepercayaan mereka itu sangat utuh di antara satu sama yang lain. Begitulah juga hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita mempunyai hubungan yang rapat, yang akrab dengan Tuhan, kita harus mengikutinya. Kita harus memahaminya. Dan kita harus melakukan kehendaknya. Dan adakah kita membenarkan Allah hadir di dalam diri kita? Jika kita mengatakan bahwa Allah benar-benar mengenal kita, adakah kita mengenal Allah? Jika kita tidak mengenal Allah, kenapa perkara ini terjadi? Adakah diri kita sendiri yang tidak membenarkan Allah untuk datang kepada kita? Di dalam Injil Yohanes pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pintu.
Jika Yesus adalah pintu, hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Bapa di surga. Hanya melalui Yesus kita dapat bertemu dengan Allah Bapa di surga. Karena Dia mengenal kita dan kita juga mendengar suaranya. Jadi saudara dan saudari, pada saat ini kita juga dapat menjadi pintu bagi mereka yang mau mengenal Yesus, yang mau mengenal Allah Bapa di surga. Biarlah mereka melalui diri kita untuk mengenal Yesus. Biarlah kita membuka pintu kehidupan kita, diri kita, supaya mereka dapat mengenal, dapat memahami, dapat mendengar suara Yesus ketika Yesus memanggil mereka. Jangan biarkan pintu yang ada di dalam diri kita ini menutup telinga mereka, menutup akses mereka untuk bertemu dengan Yesus dan juga Allah Bapa di surga. Saudara dan saudari, hari ini kita juga merayakan Minggu Panggilan atau Minggu Gembala Baik, ataupun kita panggil Vocation Sunday, di mana kita bersyukur di atas panggilan yang ada di dalam diri seorang padri maupun dalam diri seorang sister dan juga brothers, religious sister dan juga religious brothers and religious priests. Kita harus bersyukur di atas panggilan yang ada, terutama sekali panggilan untuk menjadi seorang padri. Kita harus berdoa bagi padri, kita harus memberi dorongan, harus memberi semangat kepada seorang padri di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka seharian. Memang bukan senang, tetapi saya percaya melalui doa kamu, pekerjaan yang dilakukan ataupun pelayanan yang dilakukan oleh seorang padri itu akan dapat dilakukan karena dorongan melalui doa kamu dan juga kuasa Roh Kudus. Jadi bagi anak muda yang berada di luar sana, sekiranya kamu mendengar ataupun merasakan ada panggilan di dalam diri kamu, bukalah pintu hati kamu, cobalah merenung dan cobalah menjawab panggilan tersebut. Jangan takut, jangan ragu untuk mendengar, untuk menyahut panggilan kepadrian itu. Dan kepada ibu bapa, sekiranya kamu mengetahui ada di antara anak kamu yang mempunyai panggilan untuk melayani, berdoalah bagi mereka, galakkanlah mereka untuk melayani, dan jangan menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi seorang pelayan di gereja. Tetapi doakanlah, galakkanlah, karena seperti yang kita tahu, tidak ramai padri yang berada di diocese kita pada saat ini. Oleh itu, marilah kita bersyukur di atas panggilan yang ada. Marilah kita bersyukur di atas anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada padri dan juga kepada anak-anak muda yang telah menyahut panggilan untuk menjadi padri pada saat ini. Jika ada di antara anak-anak kamu yang terpanggil, teruslah berdoa dan mohonlah bantuan daripada Bonda Maria agar perjalanan untuk menjadi seorang padri itu tetap diberkati. Sekali lagi kepada saudara dan saudari yang berada di luar sana, selamat menyambut, selamat merayakan Minggu Gembala Baik, karena Tuhan adalah pintu kepada kita untuk bertemu dengan Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.